Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kedatangan pelanggan lama membawa kipas angin Miyako. Dan ini pernah saya ganti bearing hanya bagian depan saja. Untuk bagian belakangnya masih menggunakan bushing. Sekarang katanya kondisinya tidak mau berputar. Ini memang agak seret. Kita akan coba cek dinamonya, mudah-mudahan masih normal. Jadi waktu itu saya ganti hanya bagian depan karena bushing bagian belakangnya masih bagus. Kita akan coba cek terlebih dahulu dan ini masih hidup. Artinya dinamo masih bagus. Dan sekarang kita akan coba bongkar dinamonya. Jadi untuk dinamo model seperti ini sangat mudah ya untuk mengganti bearing. Karena dia sudah ada bentuk ataupun tempat untuk si bearing. Nah seperti ini bentuknya ya. Dan ini untuk keadaan bushingnya memang sudah sangat kotor. Dan untuk asnya ternyata sudah termakan. Ini sudah tidak rata. Artinya jika kita paksakan ganti dengan bushing pun ini akan percuma. Tapi kita akan cek terlebih dahulu untuk bearing yang saya buat waktu itu. Ini sudah lama sekali, sudah lebih dari 1 tahun ya. Nah ini fungsi dudukan seperti ini. Jadi kita akan lebih mudah untuk membongkar pasangnya. Ini saya masih menggunakan lem Dexton. Kalau sekarang saya akan menggunakan lem Aliki seperti ini. Nah kita masukkan saja lem Dexton ke sela-sela dudukannya. Nah karena ini sudah tidak rata, jadi mau tidak mau kita akan mengganti bearing. Dan banyak sekali yang belum tahu cara bagaimana membuka si penutup dari bushing ini. Jadi cara membuka untuk model seperti ini, kita siapkan obeng min, kita sodok bagian terdalam, lalu kita congkel. Lalu kita cari sisi sebelahnya lagi, kita congkel lagi. Ini sudah agak naik terus ya sampai dia mau terbuka. Nah ini sudah mau terlepas. Karena ini keadaan bearing bushingnya sudah tidak memungkinkan untuk kita ganti karena si asnya sudah aus ya, jadi akan kita ganti bearing. Jika Anda ingin mengganti dengan bushing mudah, tinggal Anda pasang seperti tadi saja, tinggal ditutup lagi. Ini jadi akan kita pasang bearing saja. Nah perlu diketahui ya, dalam pemasangan bearing kita perlu membuat dudukan, itu sangat wajib. Karena nanti kipas pada saat ada trouble kita dapat mudah untuk membongkar pasangnya. Nah ini saya menggunakan bearing 608. Dan jika tidak menggunakan dudukan dia akan oblak seperti ini atau tidak center. Maka itu saya di sini menyiapkan potongan pipa paralon ukuran 3/4. Nanti posisinya seperti ini dan bearing pun akan ada di tengah-tengahnya dengan posisi yang sangat pas sekali. Jika memang tidak masuk nanti bisa kita amplas sedikit. Nah lihat ya. Nah ini sangat pas sekali untuk ukuran bearing 608. Ya, jadi untuk model ataupun tipe dinamo seperti ini wajib tetap menggunakan dudukan. Karena nanti pada saat kipas kita atau dinamo kita ada masalah, kita dapat mudah membongkar pasangnya. Akan kita coba lihat tingkat presisi dari bearing bagian depan yang saya pasang waktu itu. Kita putar. Nah ini sangat ringan sekali. Artinya posisi depan memang sudah mantap. Nah saatnya kita akan mencoba memasang bagian belakang. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat terlebih dahulu celahnya. Nah ini kayaknya sepertinya sudah pas. Jadi tidak perlu kita tambahkan ring lagi. Saatnya kita melakukan pengeleman. Oke, saya di sini menggunakan lem Aliki karena ini masih banyak ya. Jadi jika saya membeli lem Dexton, ini sayang tidak terpakai. Ya untuk Anda saya sarankan menggunakan lem Dexton saja karena lem ini cukup lama untuk mengeringnya. Jadi membuat pekerjaan kita menjadi agak sedikit lambat. Tapi keuntungannya lem ini
tidak terlalu cepat kering, yang artinya kita tidak takut si dudukan ini cepat mengering pada saat bearing belum presisi. Nah, kita oleskan saja seperti ini pada bagian pipa paralonnya. Karena ini sudah bentuk mangkokannya sudah ada tempat seperti dudukan bearingnya, jadi kita tidak perlu menggunakan kawat penguat. Nah, tinggal kita letakkan seperti ini dan kita isi celah-celahnya menggunakan lem juga. Semakin banyak lemnya semakin bagus, artinya semakin kuat. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa langsung saja subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan juga jangan lupa di like, di share, bagikan ke teman-teman Anda, karena ini sangat bermanfaat ya. Tentunya banyak sekali teman-teman kita yang belum tahu ataupun belum bisa cara memasang bearing seperti ini. Nah, jika sudah terisi, tinggal kita pasang saja seperti ini. Nah, lalu kita kencangkan bautnya. Jadi model dinamo seperti ini saya pastikan model paling mudah untuk mengganti bearing. Tapi jika Anda tidak mau mengganti bearing, Anda bisa menggantinya dengan bushing kembali. Ini sama seperti model dinamo turbo ya, kipas angin turbo. Dia modelnya seperti ini. Jadi untuk cara membukanya sudah lihat tadi ya, sangat mudah. Tinggal pilihan Anda ingin mengganti bearing ataupun tidak. Nah, jika masih kurang presisi atau masih seret, kita ketok sedikit ya. Nah, ini sudah mantap, sudah ringan putarannya. Tinggal kita diamkan sampai lem ini mengering. Oke, ini sudah mengering karena bekasnya pun sudah kering, artinya lem ini mudah-mudahan sudah mengering. Dan ini membutuhkan waktu hampir 30 menit ya. Tapi jika Anda menggunakan lem Dextone, saya yakin tidak sampai 30 menit. Dia 15 menit atau 5 menit, 10 menit sudah mau mengering. Kita akan coba cek ya. Putarannya sudah halus, sudah mantap. Nah, ini dia ya, hasil seperti ini. Jika nanti bearing menempel pada dudukan, itu mudah ya, nanti akan kita keluarkan saja. Ini terbukti bahwa asnya memang sudah aus, karena bearing pun gampang atau mudah keluarnya. Saya tambahkan sedikit ring karena saya masih merasa masih ada celah ya. Saatnya kita akan keluarkan si bearing yang menempel ini. Nah, ini sudah mau keluar dan hasilnya seperti ini ya. Jika memang kurang banyak lemnya, bisa kita tambahkan lagi. Nah, saatnya kita pasang bearingnya. Ini saya tambahkan ring lagi ya, karena tadi saya merasa masih ada celah. Nah, supaya bearing ini tidak berjalan-jalan, kita tambahkan lem untuk menguncinya. Ini sangat wajib ya, ini sangat wajib. Bearing itu terkunci pada as. Makanya jika ada pemasangan bearing tanpa lem, saya sangat meragukan. Dan jika ada pernah mempunyai pengalaman, coba ada komen ya, bagaimana hasilnya selama pemakaian 1 bulan, dan Anda cek apakah asnya termakan atau tidak. Ya, ini juga saya masih tahap belajar. Jadi bagi yang sudah pernah memasang bearing tanpa lem, Anda bisa komen bagaimana hasilnya, Anda ceritakan ya di kolom komentar. Oke, jika sudah mantap, sudah kita lem, saatnya kita pasang. Kita akan coba tes ya. Mudah-mudahan berjalan dengan berputar tanpa ada kendala. Tapi ini saya bisa pastikan ya. Ini sudah saya bisa pastikan ini akan lancar putarannya. Ya, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Anda juga bisa memberikan donasi, dan juga jangan lupa di like, di komen, dan dibagikan, di share, karena saya akan memberikan ilmu-ilmu yang gratis, tentunya bermanfaat.
Ini sudah dalam keadaan on, akan coba kita hidupkan. Sebentar, kita akan pasang solasi terlebih dahulu agar terlihat jelas. Nah, sini sudah saya pasang solasi. Kita coba hidupkan kembali. Oke ya, ini sudah berputar dengan lancar tanpa ada suara yang berisik. Nanti akan coba kita tes menggunakan baling-baling. Nah, inilah hasilnya ya. Ini belum saya pasang. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita tes. Kita hidupkan nomor 2 saja ya. Kita colokan saklarnya atau kabelnya, dan hasilnya pun, nah lihat ya, putarannya pun sangat kencang. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.